Seorang pria mengkhianati umat manusia dan membuat perjanjian dengan iblis. Ia mendapatkan kemampuan terkuat, pemanggil Necromancer, dan diakui dunia sebagai yang tak terkalahkan. Beberapa penguasa dunia takut akan kekuatannya, dan bergabung dengan 9 bintang untuk membunuh Zhen Zihe. Bukan hanya gagal membunuhnya, mereka malah membuatnya terlahir kembali. Ternyata, sebelum kematiannya, pria itu menggunakan pemindahan jiwa, memindahkan jiwanya ke tubuh seseorang yang memiliki kepribadian dan fisik yang mirip dengannya. Namun, ia menyadari bahwa ia terlahir kembali 10 tahun kemudian. Sebelum kematiannya, ia bersumpah akan kembali lebih kuat untuk membalas dendam. Tapi sekarang, ia bahkan tak bisa memanggil seekor nyamuk pun. Sebanyak apapun ia mencoba, ia tak merasakan sihir di dalam tubuhnya. Ini berarti ia harus mendaki menara lagi dari awal. Ia segera mengambil ponselnya untuk melihat apakah 9 bintang telah mencapai puncak menara dalam 10 tahun ini. Salah satu dari 9 bintang, Chu Jingsun, telah melewati lantai ke-800. 10 tahun lalu, ia berada di lantai 600, dan sekarang baru mencapai lantai 800. Tapi ini kabar baik baginya, ia bisa mendaki menara selagi 9 bintang bermalas-malasan, lalu mengalahkan mereka semua. Ia segera mengambil pakaiannya dan bersiap untuk pergi. Ia harus memanfaatkan setiap saat untuk menjadi lebih kuat. Ia bisa memanfaatkan pengalaman masa lalunya, untuk kembali kuat dalam waktu singkat. Aku pasti akan berdiri di hadapan 9 bintang lagi, dan membuat mereka merasakan ketakutan. Setelah seharian bepergian, akhirnya aku sampai di pintu masuk Menara Dewa. Tempat ini dipenuhi semua hasrat manusia. Mendaki ke lantai atas akan memberikan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Gerbang menara terbuka tepat waktu. Semua orang, kecuali aku, tak sabar untuk masuk ke dalam. 10 menit kemudian, tubuhku diteleportasi ke tutorial pemula. Aku merasakan perasaan yang sudah lama hilang. Sudah 15 tahun aku tidak ke sini. Tapi tutorial pemula ini adalah dungeon paling sulit dan menjijikkan di 10 lantai pertama. Bahkan aku harus berjuang keras di sini selama beberapa hari. Sistem menara muncul. Sebenarnya, tugasnya sederhana, hanya perlu berlari sampai ke ujung. Luka yang diderita saat menyelesaikannya akan pulih secara otomatis. Aku memanggil jendela statusku untuk memeriksa kondisi tubuhku, dan menemukan bahwa aku memiliki skill melahap dari kehidupan sebelumnya. Mungkin karakteristik dan kemampuan tubuh ditentukan oleh jiwa. Selanjutnya, aku akan melihat seberapa jauh tutorial pemula ini bisa meningkatkan kemampuanku. Aku melangkahkan kaki, dan seluruh tubuhku melesat seperti kilat. Pada saat yang sama, jebakan sihir diaktifkan. Saat panah ditembakkan, aku melihat lintasan panah dengan mata telanjang. Tapi di belakangku, 4 atau 5 panah menyala secara bersamaan. Sekalipun aku sangat lincah, aku tak bisa menghindari semua panah. Sedikit lagi aku bisa melewati lintasan ini. Tapi tubuhku terkena lebih dari 10 panah. Meskipun sakit, aku tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, dengan tubuh yang sekarat, aku berhasil menyelesaikan lintasan. Saat aku menyelesaikannya, sistem penyembuhan menara diaktifkan dan memulihkan tubuhku. Saat berikutnya, tubuhku berdiri di sana dengan utuh. Aku tidak lari sembarangan tadi. Aku mengaktifkan skill melahap, melalap target yang telah mati dan mengubah semuanya menjadi kemampuanku. Aku menjadikan diriku sendiri sebagai target yang mati. Pengalaman yang ditukar dengan darah akan menjadi kemampuanku. Ketahanan semua atributku juga meningkat. Selama sebulan berikutnya, aku menghabiskan waktu di lintasan ini. Sampai ketahananku penuh, barulah aku berhasil membuka jalan ke tahap berikutnya. Namun, cara aku melewati tahap ini menarik perhatian iblis. Di kehidupan sebelumnya, aku diawasi oleh mereka saat melewati tahap ini. Dan sekarang terjadi lagi, dewa dan iblis memperhatikan para penantang, untuk melihat apakah mereka memiliki potensi untuk membuat kontrak dengan mereka. Salah satu iblis tersenyum padaku. Puncak kejahatan memberiku sapaan yang tidak diinginkan. Aku kenal iblis ini, dan dia juga mengenali identitas asliku. Iblis ini juga mencoba menjadikan aku muridnya di kehidupan sebelumnya. Dia menggangguku selama lebih dari 200 tahun. Tapi berkat dia, aku mendapatkan skill pemindahan jiwa. Aku mengabaikan iblis pengintip itu. Aku ingin memeriksa hasilnya dulu. Swos, aku menyerap darahku yang tertumpah sebelumnya. Semua ketahananku meningkat, dan aku juga mendapatkan sedikit kekuatan sihir. Karena nilaiku meningkat, talenta baru akan segera terbuka. Pembukaan talenta berhasil. Serba bisa level maksimal. Talenta ini memungkinkan untuk mahir dalam segala hal, dan langsung menguasainya sampai tingkat tertentu. Aku terkejut. Talenta ini benar-benar luar biasa. Sepertinya aku punya kesempatan untuk mencapai gelar yang tidak kudapatkan di kehidupan sebelumnya. Ahlinya segala hal, master serba bisa. Puncak kejahatan penasaran dengan keadaanku. Aku malas meladeninya. Aku bersiap untuk pergi ke lantai pertama. Iblis pengintip ini mengejarku dan mengikutiku. Sampai di tahap kedua, ada banyak senjata yang dipajang di sini. Setelah memilih senjata di sini, kita bisa pergi ke lantai pertama untuk memulai tantangan. Di kehidupan sebelumnya, aku tahu, tubuhku adalah penyihir. Jadi aku langsung memilih penyihir.
Tapi sekarang berbeda, aku mengambil busur yang tertancap di tanah. Aku baru saja mendapatkan talenta serba bisa, jadi aku ingin melihat seberapa hebatnya. Kemudian, 3 target muncul di hadapanku. Swoosh, aku menarik busur dan melepaskan anak panah dalam satu gerakan. 3 anak panah ditembakkan sekaligus dan tepat mengenai ketiga target. Target mati tidak bisa menguji kemampuanku. Aku meminta sistem menara untuk menghasilkan target yang menyerang. Aku mengabaikan peringatan sistem, bahwa target yang menyerang dapat melukainya. Kemudian, sekelompok robot target muncul. Beberapa robot mengunciku dan menyerbu ke arahku. Aku melepaskan 3 anak panah dengan cepat. Swoosh, swoosh, swoosh. Langsung mengenai dahi ketiga robot dengan tepat. Saat itu, 2 robot sudah berada di depanku. Aku tidak punya waktu untuk menghindar. Aku meraih pedang dan membelah 2 robot itu. Aku mulai kesal. Aku memaki-maki sistem. Beri aku lawan yang lebih kuat. Sistem menerima perintahku. Target latihan berubah menjadi target raksasa. Tunggu sebentar. Semua robot menjadi 2 kali lebih besar. Aku mengambil tombak dan melompat tinggi. Lalu mendarat dengan keras. Tombakku menancap di mata robot. Aku mengeluarkan pisau belati ganda. Kulempar dengan kuat ke belakang. Langsung mengenai kepala 2 robot. Robot penyerang dengan penargetan otomatis muncul di belakangku. Robot jenis ini adalah yang terkuat di lantai pertama. Aku mengambil tongkat sihir dari lantai. Menggunakan skill sihir utama, tongkat mulai mengumpulkan energi, membentuk panah sihir. Boom, panah itu mengenai 3 robot. Mereka langsung menjadi rongsokan. Inilah bakatku yang luar biasa. Cukup dengan menyentuh senjata apapun. Kemampuanku langsung mencapai level maksimal. Aku membuka misi pencapaian. Jika aku menggunakan semua senjata di sini, aku bisa mendapatkan kelas master semua senjata. Tapi kelas utamaku harus tetap sama seperti di kehidupan sebelumnya. Aku segera meminta sistem untuk memberikan slot kelas tambahan. Aku bisa membayarnya dengan poin jasa. Tanda tanya besar muncul di sistem. Sebagai pemula, bagaimana aku tahu opsi ini? Aturan menara. Setelah menggunakan poin jasa, beberapa pengaturan dapat diubah melalui sistem. Aku meminta sistem untuk tidak ikut campur. Pokoknya aku ingin menggunakan hak istimewa poin jasaku. Tapi karena poin jasaku masih kurang 50, aku tidak bisa menukar slot kelas tambahan. Tidak ada pilihan lain. Aku hanya bisa meminta bantuan Iblis Baal. Antar muka sistem muncul. Berbicara dengan Iblis Baal menambahkan 200 poin jasa. Berhasil beralih ke kelas tambahan master semua senjata. Aku menggerakkan tanganku. Tongkat sihir memancarkan kekuatan petir. Selanjutnya aku hanya perlu menghancurkan dinding. Untuk pergi ke lantai pertama. Boom. Aku melepaskan semua energi. Ke lantai. Beberapa retakan muncul di langit lantai pertama. Swoosh. Aku muncul dari retakan itu. Melihat goblin kecil di bawah yang belum menyadarinya. Aku mengangkat kaki kananku dengan semangat. Aku menginjak kepalanya dengan keras ke tanah. Kemunculanku yang tiba-tiba membuat para penantang dan goblin tercengang. Goblin itu merintih dan tidak berani bergerak. Aku menyeringai jahat. Perasaan yang sudah lama hilang ini membuatku gemetar. Aku tidak sabar untuk mencoba menelan goblin dan mendapatkan skillnya. Penantang di belakangku terkejut sekaligus bingung. Dari perlengkapanku, aku jelas seorang penyihir. Tapi aku baru saja membunuh goblin dengan kakiku. Mereka lega ada yang datang membantu. Bertiga, mereka pasti bisa menang. Tapi aku dengan dingin menyuruh mereka pergi. Mereka berdua tercengang. Bukankah seharusnya kita bekerja sama untuk mengalahkan monster? Aku mengulangi perintahku untuk mereka pergi. Jika mereka berani mencuri buruanku, aku akan membunuh mereka juga. Kedua orang itu ketakutan dengan auraku. Mereka segera berbalik dan pergi. Ini membuatku sangat puas. Sekarang tidak ada yang akan mengganggu pertarunganku. 2 goblin menyerbu ke arahku. Asteris celang aku langsung membunuh 1 goblin dengan tongkatku. Goblin lainnya, baru pertama kali melihat penyihir memukul monster dengan tongkat. Ketakutan. Ia berbalik dan kabur. Tongkatku mengumpulkan energi. Melarikan diri dariku tidak mungkin. Panahku melesat dan menembus jantungnya. Aku mengulurkan tanganku, mengaktifkan kemampuan melahap. Tubuh goblin itu mulai terbakar menjadi api. Aku menelannya dalam satu suapan. Detik berikutnya, aku bisa melihat ingatan goblin itu. Seiring aku terus menyerap, aku juga bisa mengerti bahasa goblin. Jendela status muncul. Mana? 31. Nilai kekuatanku setara dengan pemain di lantai 1000. Sepertinya kelas serba bisaku memberiku nilai kemampuan tambahan. Saat itu aku melihat ingatan goblin. Goblin itu berencana mengorbankan manusia, dan yang melakukan pengorbanan adalah Raja Goblin. Setiap kali Raja Monster melakukan pengorbanan, ia akan melancarkan serangan monster massal. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Aku mengulurkan tanganku untuk memanggil goblin yang baru saja kubunuh. 2 goblin melayang, diselimuti sihir. Detik berikutnya, daging mereka terkelupas. Hanya tersisa tulang belulang yang berjalan. Notifikasi sistem. Aku telah berganti kelas menjadi Raja Mayat Hidup. Kelas utamaku adalah Raja Mayat Hidup. 2 kerangka berlutut dan tunduk padaku. Ini mudah bagiku. Dan setahu saya, ada 1 kelas tersembunyi di lantai pertama yang belum ditemukan siapapun.
Tiba-tiba goblin kerangka menoleh ke samping. Itu adalah rekan senegaranya semasa hidupnya. Melihat penampilannya sekarang, ia ketakutan setengah mati. Aku langsung tertarik. Aku bisa mendapatkan lebih banyak budak setia. 10 menit kemudian, pasukanku telah berkembang menjadi 10. Lalu aku membawa mereka ke sebuah ruangan. Mencari kelas tersembunyi terakhir. Asteris dentang asteris. Kakiku menghentak lantai dengan keras. Sebuah tangga muncul di bawah lantai. Setiap melangkah, aku melempar batu ajaib ke belakang. Ada 2 kelas tersembunyi di lantai pertama. Satu adalah Raja Mayat Hidup yang telah kudapatkan. Saat ini aku berada di bagian terdalam ruangan rahasia ini. Ada peti mati tertutup di tengah. Aku langsung membukanya. Membuka tutup peti mati. Lalu, sebuah kerangka muncul di dalam peti mati. Dia adalah kelas tersembunyi lainnya. Necromancer. Mantan Raja Necromancer pertama, Balkan. Tiba-tiba Balkan berbicara. Mungkinkah kau keturunanku yang kutunggu? Ku berpikir, sudah lama sekali aku tak bertemu Balkan. Balkan tidak bereaksi sama sekali. Keringat dingin muncul di dahiku. Aku berdeham. Kau bahkan tidak terkejut. Percuma saja aku bergaya keren tadi. Aku tersenyum tipis. Sebagai Raja Mayat Hidup, haruskah aku takut melihat tengkorak? Lagi pula, aku menemukan tempat ini setelah melihat catatan. Aku sudah melewati fase takut pada NPC. Di kehidupan sebelumnya, aku sangat sombong setelah berganti profesi menjadi penyihir. Aku langsung kembali ke lantai pertama dari lantai 100. Dan bertarung melawan Balkan. Tapi aku dihancurkan sampai mempertanyakan hidupku. Balkan mengangguk, menunjukkan bahwa dia sangat menghargaiku. Dia juga bilang, dibandingkan 10 tahun lalu, bocah tengik yang tidak sopan datang ke sini jauh lebih baik. Kata-kata itu benar-benar membuatku marah. Aku berpikir untuk menghancurkannya dan melahapnya. Dia memberitahuku bahwa untuk berganti profesi, aku harus pergi ke lantai 10. Raja Mayat Hidup adalah profesi tingkat lanjut dari Necromancer. Jadi aku harus menyelesaikan pergantian profesi kedua dulu. Profesi sampingan, Master Serba Bisa. Aku menjentikkan jariku. Aku sekarang adalah Raja Mayat Hidup. Informasi pergantian profesi. Dan aku menyelesaikan pergantian profesi sendiri. Balkan tampak kagum. Dia menyelesaikan pergantian profesi sendiri. Ini jauh lebih baik daripada bocah tengik 10 tahun yang lalu. Aku mendengar ini sudah kedua kalinya dia menyebutku bocah tengik. Tapi aku belum bisa marah sekarang. Saat berikutnya, Balkan melambaikan tangannya. Dan mulai menyerap aura kematian di aula untuk membantuku menyelesaikan pergantian profesi. Sementara itu, aku duduk bersila dan mengingat kehidupan Balkan. Necromancer Balkan menghabiskan hidupnya mengejar pemanggilan monster terkuat. Akhirnya dia mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan jiwa makhluk hidup yang mati. Setelah puluhan tahun penelitian, akhirnya dia mengembangkan profesi Raja Mayat Hidup. Sebelum kematiannya, dia menggunakan mantra roh pada dirinya sendiri, lalu menjadi seperti sekarang ini. Mirip seperti NPC. Saat ini, di depanku adalah energi mayat hidup, yang dikumpulkan oleh Balkan. Beberapa saat kemudian, aku menyerap semua energi, dan menjadi Necromancer. Balkan mengatakan aku adalah Necromancer generasi ketiga. Generasi kedua adalah orang sombong 10 tahun yang lalu. Balkan dengan baik hati menjelaskanku, bahwa aku bisa menggunakan tungku jiwa, untuk menangkap jiwa dan memanggil monster. Aku tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku akan menggunakan tungku yang kau berikan untuk meleburmu. Hal yang tidak bisa kulakukan di kehidupan sebelumnya. Kali ini pasti berhasil. Lalu aku menunjuk Balkan, dan berkata, jadilah budakku. Balkan sedikit bingung. Dia berpikir, apakah orang ini bodoh? Aku langsung mengaktifkan pengumpulan jiwa. Sebuah tungku muncul di dadaku. Jiwa Balkan langsung tersedot olehku. Dia sekarang berkeringat deras. Dia harus menemukan cara untuk kabur. Aku tertawa kecil. Aku tidak akan membiarkannya kabur semudah itu. Balkan saat ini belum tahu. Aku sudah menyiapkan perangkap untuknya. Dia masih sempat-sempatnya mengacungkan jari tengah padaku. 2. Kepalanya terbentur keras ke dinding sihir. Ini adalah dinding sihir tingkat rendah yang aku siapkan khusus untuknya. Meskipun sihir tingkat rendah, itu cukup untuk menjebaknya sebentar. Memberiku cukup waktu untuk melahapnya. Balkan sedikit panik. Dia membantuku untuk awakening dan berganti job. Tapi tak disangka aku malah ingin melahapnya. Aku tertawa kecil, dan menyuruhnya untuk berhenti berpikir untuk melarikan diri. Menyerah saja, seluruh aula besar ini, sudah aku penuhi dengan batu sihir. Melihat ini, aku tidak menyembunyikan identitasku lagi. Meskipun aku gagal di kehidupan sebelumnya, kali ini aku pasti akan menangkapnya. Balkan langsung teringat, saat mendengar kata kehidupan sebelumnya. Aku melepas topiku, dan berkata, akulah bocah kurang ajar yang kamu temui 10 tahun yang lalu. Balkan langsung menangis histeris. Zenzihe, dasar kau bajingan. Aku tak menghiraukannya, dan menggunakan pengumpul jiwa padanya. Balkan masih mencoba melarikan diri, tapi aku tak memberinya kesempatan. Daya hisap yang kuat langsung menyerapnya ke dalam tubuhku. Tak lama kemudian, tubuh asli kerangkanya tak bergerak lagi. Jiwanya telah terjebak di dalam tubuhku. Setelah semuanya selesai, aku kembali ke permukaan. Saat ini, selain puncak kejahatan yang menatapku,
Ada juga iblis penguasa kematian, yang menunjukkan rasa penasarannya pada jobku. Karena dewa dan iblis tidak bisa masuk ke ruang ganti job, aku berencana untuk menunjukkan kemampuanku di sini. Saat berikutnya, aku mengangkat tanganku. Semua mayat hidup di depanku hancur berkeping-keping. Lalu aku memanggil tungku di dalam tubuhku, dan menarik jiwa para goblin ke dalamnya. Tak lama kemudian, generasi baru pasukan mayat hidup lahir. Tapi yang membuatku kecewa, mayat hidup ini masih tidak bisa bicara. Balkan yang tadi di bawah tanah juga kupanggil. Dia sangat marah sekarang, dan ingin membunuhku. Aku malas meladeninya, karena aku sekarang adalah tuannya. Tidak perlu menjelaskan apapun padanya. Ini membuat Balkan marah dan meledak. Ingin mati bersamaku, tapi dengan satu pikiranku. Aku langsung membuat otaknya korsleting dan kehilangan kemampuan berpikir. Dia bisa muncul di sini sepenuhnya karena aku memberikan sihir untuk mewujudkan dirinya. Jika aku menghentikan suplai sihir, dia juga akan menghilang. Aku memberinya kesempatan. Jika dia tidak mengikutiku sekarang, aku akan melahapnya. Mau tak mau, dia harus setuju dan bersedia melakukan apapun. Aku menunjuk ke markas Raja Goblin. Ada aura yang sangat kuat di sana. Sekarang aku akan membawa kalian untuk menyerangnya. Aku pergi ke markas Raja Goblin sendirian, dan tanpa basa-basi langsung memanggil pasukan mayat hidupku. Penjaga Goblin, kuhilangkan dalam 0,01 detik. Setelah itu, semakin banyak penjaga muncul dan bertarung denganku. Aku mulai tertarik, bersiap untuk bergabung dan meregangkan ototku. Hanya dalam sekejap, aku mengalahkan semua penjaga. Di lantai terakhir, Goblin belum sempat bereaksi. Aku langsung teleportasi ke belakangnya. Ku cengkram kepalanya rat-rat, dan dengan sekali putaran, ku patahkan lehernya. Di atasku, ada 3 goblin yang mencoba menyerangku dari belakang. Langsung ditembus tubuhnya oleh goblin mayat hidupku. Ku ambil pedang panjang dengan santai. Dengan sekali serang, ku habisi 2 penjaga goblin di depan. Melihat aksi kerenku, puncak kejahatan mengayunkan lightstick untukku. Tapi menurutku dia menyebalkan. Lebih baik dia diam saja dan menonton di samping. Selanjutnya, aku akan pergi ke sarang terakhir. Tempat Raja Goblin berada, tidak peduli berapa banyak goblin di sana. Pemenangnya pasti aku. Saat ini, Raja Goblin baru saja mengorbankan seseorang. Tapi darah yang dibutuhkan belum cukup untuk mempersembahkan kehormatan tertinggi kepada iblis kematian. Goblin segera membawa korban berikutnya. Gadis ini memiliki 2 kaki ayam di kepalanya. Jelas dia dari klan Oni. Saat dia hendak meraih Oni, ku tebas tangannya dengan pedangku. Aku tiba-tiba muncul di pintu lantai 2. Melihat Raja Goblin melakukan ritual pengorbanan, aku tertawa. Ku katakan, apapun yang kau lakukan, hentikan sekarang juga. Karena selanjutnya aku akan melahapnya. Mendengar aku akan melahapnya, dia langsung marah. Aku mengabaikannya. Kalau berani, buat aku berlutut dan kau tahu padamu. Gadis Oni di samping, kebingungan melihat kedatanganku. Tapi dia bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri. Gadis Oni langsung berbalik dan mencoba kabur. Melihat ini, Raja Goblin segera menggunakan kekuatan iblis kematian untuk menghentikannya. Aku merasa nama iblis kematian itu familiar. Belum sempat aku berpikir, serangan Raja Goblin sudah hampir mengenai. Aku menggunakan lightning dash untuk menyelamatkannya. Dengan satu pukulan, ku hancurkan serangan yang datang. Serangan seperti itu bahkan tak terasa gatal bagiku. Ku beritahu gadis Oni untuk pergi tanpa banyak bicara. Saat itulah aku memperhatikan kaki ayam di kepalanya. Simbol klan Oni. Klan Oni adalah klan kuno yang kuat yang tinggal di lantai 100. Tapi mereka seharusnya tidak ada di lantai 1. Mungkin sesuatu telah terjadi di menara 100 lantai. Di sisi lain, Raja Goblin sangat marah karena ritualnya diganggu. Ku minta gadis Oni untuk minggir. Aku tidak akan menyelamatkannya lagi. Raja Goblin mengangkat tangannya. Tubuh 2 goblin mulai membengkak. Ini adalah skill ledakan darah miliknya. Dia menarik darah dari dalam tubuh goblin. 2 goblin meledak dengan suara keras. Tapi aku sudah menerobos area ledakan sebelum itu terjadi. Ekspresi wajahnya penuh ejekan. Dia terlalu lambat. BUGH. Satu pukulan mendarat tepat di rahang Raja Goblin. Kekuatan pukulanku membuat rahang Raja Goblin ternganga. Duar. Dia terlempar puluhan meter. Seranganku belum berhenti. Aku melesat ke arahnya. Pada saat itu, Raja Goblin tiba-tiba meraung. Iblis penguasa kematian. Berikan dia kekuatan. Aku merasakan waktu melambat. Lalu, muncul monster darah raksasa. Dia mencengkeram lenganku rat-rat. Satu cakar menghantam. Tubuhku terbanting ke tanah. Melihatku terbaring tak bergerak, Raja Goblin tertawa. Ini jurus terkuatku. Pemanggilan roh. Rasakan kekuatan ini. Mendengar pemanggilan roh, aku mencibir. Tiba-tiba, aku membuka mataku. Belum pernah ada yang berani menyebut pemanggilan roh di hadapanku. Duar, aku memanggil lebih dari 10 roh goblin. Mereka menyerbu masuk ke dalam tubuh monster darah, menghancurkan dari dalam. Sesaat kemudian, monster darah itu hancur. Goblin itu ketakutan. Tak disangka dia bertemu monster sepertiku di lantai pertama. Saat ini,
Aku adalah Raja Andit sejati. Tapi aku penasaran, bahkan Raja Goblin pun tak bisa memanggil monster darah. Ini pasti ulah iblis penguasa kematian. Dia pun mengakuinya. Puncak kejahatan menatapnya dengan marah. Sejak awal aku beralih profesi menjadi necromancer. Dia penasaran denganku. Dia membantu Raja Goblin di tengah pertarungan. Dan memanggil monster darah untuk menguji kemampuanku. Raja Goblin hanyalah boneka iblis penguasa kematian. Raja Goblin berteriak, meragukan kata-kataku. Dia yakin iblis penguasa kematian akan membalaskan dendamnya. Aku melambaikan tangan. 5 prajurit mayat menyerbu. Sampaikan padanya untuk menemuiku. Aku juga ingin membereskan masalah dengannya. Raja Goblin melayang di udara karena tarikan kekuatanku. Ia memohon iblis penguasa kematian untuk menyelamatkannya. Tapi satu kalimatku membuat iblis penguasa kematian di belakangku diam. Kau yang memprovokasiku. Jika kau berani menghalangi lagi, kau akan menanggung akibatnya. SRET, iblis penguasa kematian tampak puas dengan tindakanku. Dia takkan menghalangiku. Aku mengepalkan tanganku. Tubuh Raja Goblin hancur. Setelah mati, jiwanya mencoba kabur. Tapi ku tangkap. Ku remukkannya seperti bola karet. Lalu, kuolah menjadi pil jiwa. Ini skill lain Raja Andit. Jiwa yang ditangkap dibentuk menjadi pil agar mudah ditelan. Setelah ku telan, kekuatanku, kelincahan, dan kecerdasanku bertambah 1. Gadis hantu di sampingku tiba-tiba berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Namanya Xiali, dari lantai 100 menara pembersihan. Sebanyak apapun aku menjelaskan kalau aku bukan penyelamatnya, dia tetap tidak mendengarkan. Dia tetap menganggapku sebagai penyelamatnya. Aku tiba-tiba tertarik. Tidakkah kau takut aku akan membunuh atau menjualmu? Namun, sedetik kemudian, sifat asli klan hantu ditunjukkan oleh Xiali. Saat itu, aku akan membalas dendam padamu. Aku menghela nafas. Sifat hantu memang polos. Saat itu, aku menanyakan kebingunganku. Mengapa hantu yang tinggal di lantai 100 ada di sini? Mengetahui klan hantu dimusnahkan di lantai 100. Aku terkejut. Klan hantu cukup kuat. Jika seseorang berani memprovokasi klan hantu, pasti mereka punya alasan kuat. Aku berpikir sejenak. Yang bisa memprovokasi klan hantu hanya 4 klan kerajaan, yaitu pejuang kekuatan super, klan raksasa, klan naga, ahli sihir, klan iblis, penguasa energi iblis, Dot dan klan surgawi. Dengan sayap kutukan surgawi, hanya 4 klan ini yang bisa memprovokasi klan hantu. Selain 4 klan itu, hanya faksi 9 bintang. Memikirkan bocah-bocah 9 bintang itu membuatku geram. Aku segera berdiri untuk pergi, menyuruh gadis hantu itu untuk segera melarikan diri, agar tidak tertangkap lagi. Tapi dia menghentikanku. Dia ingin ikut denganku, mencoba lagi mendaki menara hingga lantai 100. Aku muak karena dia terlalu lemah. Tadi dia hampir dikorbankan oleh Goblin. Tapi sejujurnya, jika dia bisa menjadi kuat, Dot dia akan menjadi rekan yang hebat. Jadi aku setuju untuk membawanya mendaki menara. Tapi dia harus selalu melindungi dirinya sendiri. Saat itu, Raja Goblin yang mati menjatuhkan sebuah item equipment. 3 menit kemudian, aku, dengan pakaian baruku, membawanya ke gerbang kota. Baruhan sudah menungguku di sana. Semua goblin di kota telah dibasminya. Xiali bertanya, siapa orang tua ini? Baruhan terkejut. Tak disangka gadis kecil ini bisa melihatnya. Karena Xiali sering berinteraksi dengan roh. Jadi wajar jika dia bisa melihatnya. Ini membuatku senang. Artinya, dia hantu yang spesial. Tiba-tiba, sistem mengeluarkan quest. Quest serangan monster massal. Jika menerima quest, maka semua area di lantai 1 akan keluar dari mode aman. Inilah quest yang kutunggu-tunggu. Tapi 2 orang di belakangku tampak ketakutan. Aku mengabaikan mereka. Saat aku hendak menerima quest, Dewa dan Iblis muncul, mengatakan aku terlalu ceroboh. Iblis, yang mengendalikan kematian, menawarkan hadiah. Mendengar ada hadiah, keraguanku langsung hilang. Aku menyentuh layar, Dot dan menerima quest. Pada saat yang sama, banyak orang di wilayah pinggiran utara mengumpat. Jika goblin menyerang berkelompok, kita pasti mati. Kita harus segera menyelesaikan misi lantai 1 ini. Hanya dengan pergi ke lantai 2 kita bisa selamat. Asteris. Sebuah gerbang teleportasi yang sangat besar muncul. Segerombolan besar goblin menyerbu dalam sekejap. Saat semua orang berpikir mereka akan mati, sebuah lingkaran sihir teleportasi muncul. Dan sebuah suara bergema di seluruh area. Minggir semua. Aku tiba-tiba muncul di depan para goblin. Mereka mencoba menghentikan kami agar tidak mati. Kami berpura-pura tidak mendengar. Detik berikutnya, aku memanggil goblin mayat hidup. Tak lama kemudian, mereka bertempur melawan pasukan goblin. Xiali menoleh padaku dan berkata, dia juga ingin mencoba mendapatkan gelar pembantai. Aku mengizinkannya dan menyuruhnya cepat. Kalau tidak, pasukan goblin mayat hidupku akan membunuh semuanya. Xiali segera membuka ruang dimensinya. Dari ruang dimensi lain, dia mengeluarkan pedang panjang. Dia menghadapi goblin yang menyerang dengan tenang. Dengan satu tebasan ringan, dia menghabisi goblin itu. Melihat punggung Xiali, aku termenung. Pedang itu jelas bukan pedang biasa.
dan dia sangat mahir menggunakannya. Mungkin penyerangan ke desa goblin ini untuk menangkap Xiali. Saat itu, seorang pria yang mengaku bernama Seng Tae memanggilku. Dia berasal dari Guild White Light Deferer. Dia ingin kami bergabung dengan guildnya. Tapi aku belum pernah mendengarnya dan tidak tertarik. Aku menyuruhnya pergi. Namun, aku mengetahui bahwa guild ini adalah cabang dari guild milik kakak beradik Peron Bintang 9. Aku memerintahkan goblin mayat hidup untuk menahannya. Kakak beradik Peron Bintang 9 adalah orang yang mencoba membunuhku. Aku menodongkan pisau ke leher Seng Tae. Aku memaksanya untuk memberiku informasi tentang kakak beradik Peron. Dua orang yang dibawa Seng Tae mengumpat. Apakah hanya karena kuat kau bisa menindas orang lain? Pertanyaan itu membuatku bingung. Bukankah itu wajar? Apa gunanya jika kita tidak boleh berkelahi dan membunuh? Di dalam menara ini, hanya yang kuat yang bisa bertahan. Aku memerintahkan goblin mayat hidup untuk melepaskan Seng Tae. Jangan sampai dia tercekik mati. Tapi aku tidak akan melepaskannya. Aku membutuhkannya sekarang. Itulah sebabnya dia masih hidup. Lalu aku menyuruh mereka kabur. Jangan salahkan aku jika kalian mati di sini. Di sisi lain, pertempuran antara goblin dan pasukan mayat hidup semakin memanas. Aku dan Balhan juga bergabung dalam pertempuran. Asteris boom, asteris. Lebih dari 30 goblin terlempar oleh kami. Tapi jumlah goblin yang banyak ini membuatku pusing. Akhirnya, aku menyerahkan semua pasukan mayat hidup kepada Balhan. Dan aku bersiap untuk turun tangan sendiri. Kami berdua menggunakan kebangkitan secara bersamaan. Satu adalah Necromancer generasi pertama. Dan yang lainnya adalah Raja Mayat Hidup modern. Goblin yang mati di medan perang. Kami bangkitkan menjadi kerangka. Perintah terakhirku, bahkan goblin yang mati, harus diubah menjadi prajurit mayat hidup. Aku melangkah maju. Seluruh tubuhnya melesat seperti peluru. Satu tebasan pedangnya langsung menghabisi belasan goblin. Di sisi lain, Xiali juga membantai dengan sangat cepat. Tapi setelah dia membunuh beberapa, puluhan goblin lain mengerumuninya. Goblin-goblin ini terlalu banyak. Dia mungkin akan kelelahan dan mati. Saat itu, seekor goblin tiba-tiba melompat dari belakangnya. Cakarnya menoreh punggung Xiali, meninggalkan bekas luka. Rasa sakit yang menusuk membuatnya menjerit. Tapi rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan dengan kehancuran desanya. Dia berputar dan membelah goblin itu dengan satu tebasan. Bruk, Xiali berlutut. Kondisi fisiknya sudah mencapai batasnya. Xiali menoleh ke arahku. Dia melihatku membantai goblin dengan tebasan dan sayatan. Dia takjub melihatku membunuh goblin dengan mudah. Tak disangka di lantai pertama, aku bertemu dengan orang yang begitu kuat.